A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahra sayyidus suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailuha min azabi jahannam. Syahadatan apuzu biha daril aman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada. Pertama sekali tentunya ucapan puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pintakan kepada Allah, apa yang kita hajatkan kepada Allah dari 2 bulan yang lalu, mulai dari bulan Rajab, berlanjut ke bulan Sya'ban, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami keberkahan yang ada di bulan Rajab, berikan kami keberkahan yang ada di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini kita sudah memasuki malam ke-23 dari Ramadan pada tahun ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal ibadah, siyam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita sifat istiqamah sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini sampai akhir. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya untuk orang-orang yang istiqamah, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaika alla yakhafu wa la tahzan. Orang-orang yang istiqamah akan Allah turunkan kepada mereka malaikat yang akan membimbing mereka supaya mereka tidak khawatir menghadapi kehidupan di dunia ini, dan supaya mereka tidak takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang terpenting adalah wa absyiru bil jannah, sampaikan kepada mereka kabar gembira, kelak orang-orang yang istiqamah itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Selanjutnya salat bering salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kirimkan buat arwah revolusi alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man zukirta indahu falam yusalli alai." Bahwa orang yang bakhil di dalam Islam adalah orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah atau di saat dia menyebut nama Rasulullah, dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, karena kita sudah berada di penghujung Ramadan, maka judul tausiah yang ingin kami sampaikan adalah memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Hadirin para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu hanyalah ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja.
Itu artinya bahwa puasa Ramadan itu sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan, ternyata hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dan sebagaimana kita semua sudah memahami, banyak disampaikan oleh para mubalik kita, bahwa inti dari Ramadan itu sebenarnya berada di 10 malam terakhir. Oleh sebab itu, kesempatan kita semakin hari semakin berkurang. Maka pada kesempatan ini, kami mengajak kepada para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI sekalian, mari kita maksimalkan kesempatan yang masih ada. Kita bisa melihat di dalam sejarah, mendengar dari para mubalik bahwa sesungguhnya bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, kana Nabi SAW iza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqaza ahlahu. Adalah Rasulullah SAW ketika dia sudah berada di 10 malam terakhir Ramadan, sadda mi'zarahu, dia semakin menguatkan ikat pinggangnya. Itu apa artinya? Bahwa Rasulullah SAW semakin memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Di samping itu, Rasulullah SAW wa ahya laylahu, dia menghidupkan malam-malamnya. Artinya tidak banyak waktu atau mungkin tidak ada waktu yang terbuang percuma atau Rasulullah SAW tidur di malam 10 yang terakhir. Karena juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qalilam minal laili ma yahja'un. Hanya sedikit waktu yang mereka pergunakan untuk tidur di malam hari. Apalagi sekarang kita berada di 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ada satu malam yang sangat istimewa yang bakal terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, taharru lailatul qadri fi asril awakhiri min Ramadan. Atau dalam matan yang lain, iltamisuha fi asril awakhiri min Ramadan wahiyya witrun. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir dari Ramadan, wahiyya witrun, yaitu pada malam-malam ganjil. Hadirin para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI sekalian, sekarang kita sudah berada pada saat-saat yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak pantas bagi kita untuk masih bersantai-santai dengan ibadah kita di 10 malam terakhir. Karena kata Rasulullah, ada satu malam ketika malam itu kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dengan ukuran 1000 bulan. Kalau kita bawa ke tahun adalah 83 tahun. Sungguh luar biasa. Kenapa ini diberikan oleh Allah kepada kita? Ini adalah suatu bentuk supaya kita sebagai umat Rasulullah SAW yang notaben berumur sangat pendek bisa mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu di mana umur mereka sangat panjang. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah wa aiqaza ahlahu. Rasulullah SAW di samping dia memaksimalkan ibadahnya di 10 malam terakhir, Rasulullah juga mengajak, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir.
Karena Rasulullah SAW menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga bukan saja bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan di akhirat dengan sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa membawa keluarga kita juga menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada. Kembali kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kita bersama. Karena kita sekarang sudah berada di malam-malam terakhir dari Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya pada malam terakhir Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa secara keseluruhan. Sehingga para sahabat bertanya, "Ahia Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Apakah itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tidak, itu bukan malam Lailatul Qadar." Maka Rasulullah memberikan sebuah gambaran. Alam tara ilal ummal izahtamma min a'malihim wuffu ujurahum. Apakah kalian tidak melihat kepada seorang pekerja ketika dia sudah selesai dari pekerjaannya, wuffu ujurahum, maka mereka akan menerima upahnya. Maka tentu ketika kita menerima upah di akhir pekerjaan kita, yang kita dapatkan tentu sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Ketika kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita memanfaatkan semua kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, tentu nanti di akhir Ramadan kita akan mendapatkan yang banyak. Tetapi ketika kita memasuki Ramadan, melewati Ramadan dengan biasa-biasa saja, tentu juga kita hanya akan mendapatkan upah sesuai dengan usaha yang sudah kita kerjakan. Tetapi yang terpenting, mari kita maksimalkan 10 terakhir dari Ramadan ini, supaya kita mendapatkan sebuah malam yang hitungannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, apakah itu dengan memaksimalkan membaca Al-Quran, memaksimalkan sedekah kita untuk membantu saudara-saudara kita, minimal mereka bisa sama-sama berbahagia dengan kita ketika menikmati Idul Fitri nantinya. Hadirin sekalian, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika Allah berbicara tentang ayat puasa, maka satu hal yang mesti kita ingat, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa. Artinya memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa. Walitukabbirullah. Setelah itu kita baru boleh untuk bertakbir. Maka mafhum mukhalafahnya, ketika kita tidak mampu memaksimalkan puasa dengan sebaik-baiknya, tidak mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di bulan Ramadan, baik di siang hari ataupun di malam hari, maka otomatis kita sebenarnya tidak berhak untuk bertakbir, apalagi sholat pada saat Idul Fitri. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami menghimbau kepada kita semua, semakin hari waktu kita untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya di momentum Ramadan ini, semakin hari semakin mendekat. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita. Kita bisa mencontoh bagaimana Umar bin Khattab yang ibadahnya sangat luar biasa, bahkan mungkin tidak ada tandingannya, tetapi di saat dia akan meninggal dunia, dia menangis sejadi-jadinya karena dia khawatir jangan-jangan bekal yang sudah dia siapkan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin bekal yang sudah dia siapkan selama ini
tidak cukup untuk menempuh kehidupan di akhirat nanti. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah amal yang kita lakukan sudah maksimal seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kami sampaikan bisa memberikan semacam motivasi kepada diri kami sendiri dan tentunya kepada kita bersama, supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang masih ada untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita keluar dari Ramadan nantinya, kita benar-benar mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah melalui ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika takwa sudah kita dapatkan, maka beberapa hal yang akan kita raih. Yang pertama, kita akan mendapatkan suatu titel yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua, ketika takwa kita sudah meraihnya, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Bahwa surga itu dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI sekalian, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Itu datangnya dari diri kami sendiri, dan jika itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.